Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Waalaikumsalam. Apa kabar bocah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sibuk, Pak? Alhamdulillah agak sibuk itu. Maaf ya, Pak. Mau waktu rapat sedikit. Boleh. Ini, Pak, kami sekarang kan sedang ikut guru penyiaran ya, Pak. Ya. Jadi ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah kami tentang pengambilan keputusan. Pak, bisa minta waktu sebentar, Pak? Tentang pengambilan keputusan. Ya. Oke. Nah, ini Pak, di sini Pak, mungkin Bapak sudah pernah merasakan dilema ya Pak, Ya, dilema. dalam sekolah ini dalam bermacam-macam masalah. Iya, oke. Jadi di sini di dalam selama Bapak jadi kepala sekolah di sini kan sudah banyak kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi. Jadi Ya. bagaimana Bapak bisa menilai bahwa kasus-kasus itu termasuk dilema atau tidaknya Pak? Untuk menentukan kasus di sekolah kita ini dilema atau tidak dilema. Kasusnya seperti ini. Mungkin ada dua pilihan yang akan kita jadikan satu. Contohnya, ini anak guru, ini anak yang bukan anak guru. Kita harus memilih satu di antara anak ini, siswa ini. Berarti dilema buat kita. Ya. Untuk menentukan kalau kita pilih anak guru, bagaimana siswa kita yang anak daripada orang yang tidak guru. Nah, di sini kita mengambil keputusan itu sekali kita berharap menjejaki dulu tentang persoalan anak tadi. Di situ kita akan kesampingkan guru dan wali muridnya. Nah, jadi kalau anak itu memang benar, maka diposisikanlah dia yang akan mendapatkan tentang persoalan. Oh itu ya Pak, berarti Bapak menilai apa itu kasus jika menolak bertugas, berarti Pak melihat analisa dulu kasusnya. Ya, dianalisa dulu kasusnya. Setelah dianalisa, baru dipelajari, dipahami. Nah, baru ini ada pertimbangan. Ini anak guru, ini bukan guru. Tapi kita harus mengambil keputusan secara bersama di situ, menjelaskan kepada guru kita dan menjelaskan juga kepada wali murid kita, tentu anak yang pantas itulah yang akan kita. Berarti Bapak sudah Ada kita melihat, oh ini anak guru, ini tidak anak guru. Kita tidak boleh hal yang seperti itu. Dan itulah yang dinamakan dilema setelah persoalan seorang kepemimpinan di sekolah. berarti Bapak sudah memahami tentang kasus mana yang termasuk dilema mana yang tidak ya Iya, Pak. Jadi dengan adanya kasus-kasus itu Pak, bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan? Karena di satu sisi keputusan yang benar dan satu sisi lagi benar. Jadi bagaimana caranya Bapak? Ya, karena kita akan mengambil suatu keputusan yang kedua sisi itu benar. Nah, tentu yang sekali lagi kita harus pertama dulu mendekati guru. Guru itu kan warga kita, bawahan kita. Saya bawa kita dulu, guru itu kita ajak guru itu dulu. Bagaimana prinsip ibu, prinsip bapak, ini anak bapak, ini anak ibu. Sementara ini anak wali murid yang tidak ada di sini. Nah, sementara anak ini begini. Katakanlah ini ada dua posisi yang sama, tapi agak miring dikit. Nah, kita ajak seorang guru kita dulu. Andai kata nanti kita meletakkan sesuatu kebijakan itu, keputusan itu akan menimpa seorang guru, dan kita minta guru itu dulu. Andai kata Bu, Pak, kalau anak bapak dan anak ibu tidak terpilih nanti, terpilih anak ini. Sementara ini kita tahu nilainya. Anak bapak tahu kita nilainya. Bagaimana pendapat bapak? Nah, kita ambil dulu pendapat dia. Nah, kalau pendapat dia cenderung, oh harus anak saya Pak, kita jelaskan lagi. Oh, bagus sekali Pak. Berarti Bapak menganalisa tentang masalah kasus-kasusnya ya Pak. Ya. Misalnya kalau dia itu, jadi Bapak tanya langsung kepada guru. Dia tanya langsung dulu Iya. kepada orang tua dari siswa kita ini. Tanya dulu. Nah, baru kalau wali murid itu tentu nggak ada dia di pihak sekolah. Yang akan jadi dilema nanti kita ambil keputusan, kita letakkan kepada anak yang bukan guru orang tuanya. Tentu dilemanya di sini letaknya. Maka kita cari dulu pendapat. Bagaimana Pak dan Ibu, anak Ibu seperti ini, anak kita ini seperti ini, kita harus cari ini.
Oh, berarti Bapak bukan langsung ambil keputusan ya Pak? Bukan. Berarti Bapak langsung berdiskusi dengan guru, kemudian dengan Ah. orang tua anak tersebut. Enggak, orang tua anak enggak. Iya, Orang yang tua anak lawan enggak. gurunya. Enggak kita bawa. Karena dilemanya nanti bukan kepada orang tua, kepada guru ini. Iya. Karena anak dia sendiri. Berarti Bapak tanya langsung Kita kepada- pahami dulu kepada guru ini. Oh, berarti Bapak beri pemahaman kepada guru ini. Nah, agar guru ini menerima. Nah, sehingga terjadilah di sekolah kita ini sistem keadilan. Tidak ada yang nakal. Jadi kalau gitu Pak, bagaimana langkah-langkah Bapak untuk mengambil keputusan itu Pak? Ya langkah-langkah seperti tadi, kita jejaki dulu, anaknya dulu. Anak guru kita jejaki, siswa kita yang bukan guru kita jejaki. Kan ada dua dari dilemanya itu. Kita harus pilih satu. Nah, kita jejaki dulu. Setelah kita jejaki, siapa di antara anak yang dua ini yang paling berpotensi yang akan kita bawa? Nah, setelah tahu kita, baru kita jejaki diri kita. Paling mudah, baru kita jejaki. Berarti Bapak mementingkan bermusyawarah dalam hal itu. Artinya mengambil suatu keputusan itu tidak putus di saya sendiri sebagai kepala sekolah, karena kita ada daripada majelis gurunya, ada wali kelasnya, ada guru bidang studinya. Setelah wali kelasnya bilang seperti ini, guru bidang studi bilang seperti ini, lalu kita serahkan kepada dia yang punya diri. Bagaimana menurut bapak dulu? Mampu nggak anak? Apakah sebaiknya anak bapak dan itu kita bawa untuk lomba itu, atau kita bawa anak yang ini? Bagus sekali ya Pak, permintaan Bapak ya Pak. Jadi dari langkah-langkah itu, kemudian apakah yang paling efektif ya Pak dari keputusan Bapak? Yang paling kecil? Iya, dari keputusan yang Bapak ambil. Maksudnya yang paling efektif itu Iya, adalah dari yang pengambilan keputusan Bapak. Tadi kan Bapak ngomongnya kan bermusyawarah dengan guru, kemudian mengembalikan pendapatnya kepada orang tua itu atau apa guru dari anak dari guru ini, Iya. memberikan gambaran. Jadi efektifnya yang mana yang Bapak anggap lebih efektif? Yang lebih efektif adalah untuk mengambil suatu keputusan itu adalah setelah kita mendapat informasi dari masing-masing, mungkin wali kelas, mungkin guru bidang studinya, pantas anak ini kita dudukkan, maka anak inilah yang paling efektif kita bawa, mungkin untuk lomba, mungkin bidang studi, mungkin untuk mencimbrel nanti. Nah, situ lebih efektif. Iya, Pak. Iya. Kemudian Pak, dalam Bapak mengambil keputusan yang kasus-kasus yang kita hadapi Pak, apakah ada tantangan bagi Bapak selama ini mengambil kasus? Tantangan mengambil keputusan tentu banyak sekali, Bu. Kenapa? Setiap keputusan itu pasti ada baik dan buruknya. Seperti kasus kita yang terjadi kemarin itu. Saya sebagai kepala sekolah sudah mengatakan anak ini dekat dengan saya. Kalau anak ini tidak dinaikkan ke kelas atau tidak naik kelas, maka efek yang pertama yang akan terjadi pada diri saya. Tetapi karena kita sudah bersatu untuk memutuskan anak ini tinggal, maka saya kepala sekolah menerima hal seperti itu. Sehingga terjadilah persoalan yang sangat rumit, sehingga saya sebagai kepala sekolah menjadi tumpuan yang paling utama ketika itu, dan itu bisa kita selesaikan dan kita kembalikan duduk bersama di kantor ini. Oh, iya. Sehingga dijelaskan kepada wali muridnya. Nah, anak ibu seperti ini, kata guru bidang studi. Anak ibu seperti ini, kata wali kelas. Saya sebagai kepala sekolah adalah mengambil keputusan, bukan keputusan saya sebagai kepala sekolah, tapi keputusan dalam rapat majelis guru. Maka wali murid mengerti tentang persoalan itu. Oh, berarti dari keputusan Bapak ini Bapak lebih mementingkan keputusan bersama ya Ya Pak bersama. daripada keputusan Bapak Walaupun sendiri. bebannya akan Iya. tertumpu kepada saya kepala sekolah, kan sudah kita alami di sekolah Iya. ini. Padahal seharusnya Bapak kan kalau Bapak lebih mementingkan pribadi Bapak, Bisa saya katakan, Iya. itu tetangga saya, naikkan saja. Iya. Tapi saya bisa nolak perintah saya pada hari itu. Tetapi karena kita warga sekolah, ada guru, ada wali kelas, ada saya kepala sekolah. Kalau saya memutuskan itu naikkan saja, bilang nanti guru saya. Nah, kalau bapak kepala sekolah mau menaikkan dia, sementara saya tidak mau menaikkan karena dia menaikkan, ajar saja sama bapak kepala sekolah. Alhamdulillah Pak. Jadi hal seperti itu. Makanya saya tidak bisa terima hal yang seperti itu. Maka keputusan diambil secara bersama. Alhamdulillah kami bangga memiliki pemimpin. Mudah-mudahan. Karena Kerja ini kerja ini adalah kerja ibadah. sama ya Pak. Ya, kerja ini adalah ibadah. Kita harus pandai meletakkan hal yang Mantap Pak.
Jadi dalam menyelesaikan kasus-kasus ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau ada jadwal rutinnya atau bagaimana Pak? Kalau masalah menyelesaikan kasus, terjadi sesuatu permasalahan, kita tidak boleh menyelesaikan pada hari itu. Tentu kita cari dulu jadwalnya. Sepertinya terjadinya anak kita tentang persoalan tidak naik kelas. Maka kita dulu harus melakukan sesuatu di kelompok kita majelis guru. Saya satukan dulu di situ, wali kelas dan guru bidang studi, bagaimana anak ini. Nah, setelah anak ini jelas nilainya bagi saya kepala sekolah, maka diajaklah guru rapat. Maka di situ kita punya jadwal menyelesaikan sesuatu persoalan. Makanya penyelesaian kemarin itu saya undang wali kelas, saya undang guru bidang studi, saya undang wali murid yang tidak naik itu duduk bersama di kantor saya sebagai kepala sekolah. Maka disitulah kita silakan semuanya, maka terjadilah penyelesaian. Jadi kalimat-kalimat yang tidak baik di media sosial tertutup ketika. Berarti nggak ada jadwal yang ditentukan jamnya berapa, berarti Bapak berdasarkan apabila ada kasus Bapak belum langsung menyelesaikan, tapi kita lihat dulu, ya, kita amati dulu kasusnya. Setelah jelas kita kasus itu, baru kita cari jadwal untuk penyelesaiannya. Nah, jadwalnya tentu ada pihak A, pihak B, pihak C. Maka dulu bersamalah kita menyelesaikan tentang dilema itu. Maka dilema itu akan bisa kita selesaikan. Tentunya saya sebagai kepala sekolah harus mempunyai hati yang terbuka. Artinya apa? Tidak ada beban hati itu sempit. Ibarat kita punya garam, Ibu Roza, kalau garam itu kita tuangkan ke air yang sedikit, maka akan terasa asin garam itu. Dan kalau garam itu kita tuangkan ke air wadah yang lebih banyak, maka biasa-biasa saja. Maka jangan bebani hatimu, Bu Rosa, untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau hati tidak terbeban, maka akan lapang kita. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak, yang Bapak berikan pelajaran kepada saya. Ya. Terima kasih. Jadi Pak, dari penyelesaian itu Pak, apakah ada faktor-faktor atau satu aktor atau guru yang paling Bapak percaya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau Bapak memang itu bersama-sama, bukan ada guru satu orang? Kami untuk menyelesaikan dilema tentu ada kita. Dari sekian banyaknya guru, tentu ada guru yang lebih utama kita percayai. Yang pertama sekali tentu wali kelasnya, yang akan memahami anak atau siswa kita, tentu wali kelas. Setelah wali kelas, baru ada nanti orang yang saya percaya. Kalau sini bisa sendiri nanti Ibu, Bapak, Tuan semua selesaikan sama dia dulu. Baru sampai kepada saya. Alhamdulillah berarti adanya kerjasama ya Pak. Ada kerjasama yang harus kita jalankan sekolah. Tanpa kerjasama sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan mulus mencapai tujuan yang akan dicapai. Ya Pak, benar itu Pak. Jadi ada terakhir ya Pak, ini Pak dan terakhir dari pengalaman Bapak selama ini menyelesaikan kasus, apa pelajaran yang bisa Bapak ambil dari Pak? Dalam waktu yang diturunkan, baru saya menjadi kepala sekolah belum sampai 1 tahun. Memang dilema-dilema cukup banyak yang terjadi sekolah kita ini. Kenapa? Yang pertama sekali, saya berada atau diangkat menjadi kepala sekolah. Di sekolah saya mengajar sendiri. Tentu ada dilema. Dilema yang pertama tentu sama majelis guru. Masa dulu sama-sama jadi guru, sekarang jadi kepala sekolah, itu dilema utama. Tetapi karena kita pandai dengan bijak menyelesaikan dilema itu, alhamdulillah kita tidak ada masalah. Kami sebagai anggota Bapak, kami bangga memiliki pemimpin seperti Bapak. Bapak mengayomi kami dengan bagus, Bapak mengayomi kami dengan baik, dan menegur kami apa salahnya. Itu kami merupakan satu kebanggaan kami berada di SD Kusuma kali ini. Jadi kami kan sebagai guru pembela nih Pak, dalam proses belajar, apa pesan Bapak untuk kami untuk kedepannya demi kemajuan sekolah atau demi kami sendiri Pak? Harapan yang pertama bagi kami sebagai kepala sekolah dengan adanya calon guru penggerak di SD Kusuma Air Pura ini, kami berharap sebagai kepala sekolah, calon guru penggerak itu hendaknya menjadi panutan dari guru-guru kita yang belum menjadi calon guru. Yang kedua, harapan kami
cara mengajar guru penggerak itu beda dengan guru-guru yang lain. Maka tularkanlah ilmu yang didapati dari pelajaran-pelajaran sebagai calon guru penggerak kepada saudara dan teman-teman kita yang belum terangkul kepada guru penggerak itu. Harapan yang terakhir adalah supaya anak SD 04 ini senang belajar di 04 ini, nama SD kita menjadi harum, dan anak keluar dari sini adalah anak yang berakhlak dan moral dan cerdas di pandangan umum hingga cerdas dan agama. Amin. Mudah-mudahan Pak apa keinginan Bapak itu bisa terwujud. Kami pun mudah-mudahan bisa menerapkan itu di sekolah kita. Kita sama-sama memajukan sekolah kita dan menciptakan generasi yang cerdas berakhlak, Pak. Dan mungkin begitu banyak sekali ya Pak pelajaran yang bisa kami petik dari Bapak, dari segi kepemimpinan, dari segi Bapak membuat keputusan, membuat saya berpikir, oh inilah cara kita berkeputusan. Bahwa kita keputusan itu tidak berpikir tentang perasaan kita sendiri, tapi kepentingan bersama ya Pak. Itu bersama untuk kita bersama. Iya, tidak ada di situ pemikiran yang awak pribadi, yang kita pribadi. Terima kasih ya Pak atas waktunya ya Pak. Ya, terima kasih dan saya berharap sebagai kepala sekolah di sini, karena ada dua guru saya menjadi calon guru penggerak di sini, ada Ibu Riri, Bu Milasari, ada Ibu Rosa. Saya berharap sekali, andai katanya ada nanti permasalahan-permasalahan di dalam cara melakukan sebagai calon guru penggerak, saya sebagai kepala sekolah akan memfasilitasinya sesuai dengan kemampuan saya, dan kita akan bawa guru-guru kita nanti. Terima kasih ya Pak atas semangatnya dan motivasinya kepada kami. Ya. Lama ya Pak, kalau menunggu ya Pak. Iya. Ya, assalamualaikum, Terima Pak. kasih. Waalaikumsalam.